Selamat datang kembali di The Deep Dive. Kali ini kita akan mengupas tuntas kutipan dari buku Empowered. Kita fokus ke satu bab spesifik nih, bab 65, yang bahasannya soal topologi tim. Buku ini kan terkenal banget ya, isinya daging semua soal cara kerja perusahaan teknologi top. Iya, betul. Empowered ini memang jadi rujukan lah ya. Nah, sumber kita kali ini ya kutipan-kutipan penting dari bab itu. Misi kita, seperti biasa, menggali intisarinya. Gimana sih penataan tim atau topologi tim ini jadi kunci sukses mereka? Ini menarik karena beda banget ya sama pandangan lama yang mikir tim teknologi itu ya cuma pelaksanaan aja gitu, kayak pelayan bisnis. Persis. Oke deh, mari kita mulai bedah bab 65 ini. Jadi, konsep utamanya topologi tim. Ini bukan sekedar soal gambar kotak-kotak di bagian organisasi kan? Bukan sama sekali. Ini jauh lebih dalam. Ini soal gimana kita secara strategis ngatur orang ke dalam tim supaya mereka bisa ya menghasilkan karya terbaik mereka. Di buku ini ditekankan banget, ini salah satu keputusan paling krusial buat pemimpin produk. Fundamental sifatnya. Oke, jadi ini semacam arsitektur kolaborasi gitu ya? Bisa dibilang begitu. Topologi tim ini pada dasarnya netapin batas tanggung jawab antar tim. Terus juga lingkup masalah yang mereka tangani itu apa aja. Sayangnya nih, banyak perusahaan nggak mikirin ini secara strategis. Seringnya ya, struktur tim itu tumbuh gitu aja. Ngikutin hierarki lama atau mungkin cuma ngelompokin orang berdasarkan skill teknis. Jadi nggak sengaja dirancang buat pemberdayaan ya? Cuma kebetulan aja gitu. Iya, seringnya gitu. Padahal tujuannya kan harusnya memberdayakan tim buat mecahin masalah. Nah, ini nyambung nih ke perbedaan penting yang dibahas di bab ini antara tim fitur yang fokusnya cuma ke output, kayak berapa banyak fitur yang dikirim. Kayak pabrik fitur gitu ya? Bisa jadi, dibandingkan sama tim produk yang diberdayakan. Nah, kalau tim ini fokusnya ke outcome, hasil nyata apa yang dicapai, mereka dikasih masalah buat dipecahin, bukan daftar tugas buat dikerjain. Betul sekali. Dan topologi tim yang tepat itu jadi fondasi utama buat pemberdayaan model begini. Tanpa struktur yang pas, susah mau berdaya. Terus gimana caranya ngerancang topologi yang pas itu? Bab 65 ada ngasih panduan? Ada banget. Jadi buat optimalin pemberdayaan, desain topologinya mesti fokus ke 3 dimensi kunci. Pertama, kepemilikan ownership yang jelas. Maksudnya, siapa bertanggung jawab atas area masalah mana. Harus clear banget. Oke, kepemilikan. Terus yang kedua? Kedua, otonomi. Otonomi, ini soal kebebasan tim buat mutusin gimana cara terbaik mecahin masalah dalam lingkup mereka. Nggak didikte terus caranya. Sip, ownership, otonomi. Yang ketiga? Ketiga, keselarasan, alignment. Ini penting banget buat mastiin tujuan tim itu sinkron sama arah strategis perusahaan sama kebutuhan pelanggan juga. Menarik. Tapi bukannya otonomi kalau nggak dibarengi keselarasan bisa bahaya ya? Nanti timnya jalan sendiri-sendiri kemana-mana. Nah, pertanyaan bagus itu, makanya 3 dimensi ini kudu seimbang. Otonomi itu kunci, tapi mesti dalam koridor keselarasan yang jelas. Ada visi, ada strategi besar yang jadi panduan. Tanpa kepemilikan yang jelas, otonominya jadi nggak jelas juga arahnya mau kemana. Tanpa keselarasan, ya itu tadi, otonomi bisa jadi kontraproduktif. Masuk akal, masuk akal. Jadi tiga-tiganya harus jalan bareng. Betul. Contohnya nih, di buku itu kan ada studi kasus perusahaan marketplace lowongan kerja. Nah, mereka itu nyusun timnya berdasarkan alur pengguna. Ada tim pemberi kerja, employer teams, ada tim pencari kerja, job seeker teams, terus didukung sama tim platform internal. Ini kan contoh nyata gimana topologi diselaraskan sama segmen pelanggan dan otonomi tim jadi lebih terarah. Oke, jadi struktur timnya melayani pengguna secara langsung ya. Tapi buku ini juga bilang kalau visi perusahaan yang lebih gede itu juga ikut ngebentuk topologi timnya. Ini kayaknya menarik banget nih. Oh iya, itu poin krusial juga. Visi produk jangka panjang perusahaan itu ternyata jadi semacam bintang utara gitu. Jadi panduan utama buat nentuin desain struktur timnya. Jadi visi yang kuat itu bantu mastiin semua tim, meskipun fokusnya beda-beda, tetap geraknya ke arah tujuan yang sama ya. Tepat sekali. Topologi timnya kemudian dirancang buat dukung perjalanan ke arah visi itu. Dan yang perlu diingat juga, topologi ini nggak statis loh. Nggak sekali bikin terus udah. Oh ya, maksudnya gimana tuh? Ya, dia harus berevolusi. Seiring perubahan strategi perusahaan, dinamika pasar, teknologi baru, atau bahkan pas timnya perlu nambah orang atau dikurangi. Perusahaan yang bagus itu secara berkala
nge-review dan nyesuaiin topologinya. Ini kayak organisme hidup gitu, bukan cetak biru yang kaku dan permanen. Wah, oke. Jadi dinamis banget ya ternyata. Oke, jadi kesimpulannya apa nih buat pendengar kita? Semua obrolan soal topologi tim ini artinya apa? Artinya, ngatur tim Anda, topologi tim ini bukan sekadar urusan admin narik garis di bagian organisasi. Jauh lebih dari itu. Ini keputusan strategis yang fundamental ya, yang dampaknya langsung ke inovasi, kecepatan, ke kemampuan kita mencapai hasil, gitu kan? Banget. Ini soal gimana kita nyiptain lingkungan, nyiptain kondisi supaya tim itu benar-benar bisa berdaya. Empowered. Coba deh, Anda yang dengerin, refleksikan sebentar struktur tim di tempat kerja Anda sekarang. Udah sengaja dirancang buat maksimalin kepemilikan, otonomi, dan keselarasan tadi belum? Atau jangan-jangan strukturnya lebih kayak warisan masa lalu aja, nggak pernah dipikirin ulang secara strategis. Coba tanya juga, tim Anda itu ngerasa diberdayakan buat mecahin masalah, atau lebih sering dikasih tugas buat diselesain? Itu bedanya tipis tapi dampaknya gede banget ya. Iya, subtil tapi krusial. Oke, ini satu pemikiran terakhir nih buat Anda bawa pulang. Bab 65 di buku Empowered, ini secara nggak langsung bilang kalau bagaimana Anda nyusun tim. Itu mungkin sama pentingnya, atau malah lebih penting daripada apa yang mereka kerjain sehari-hari. Menarik itu. Jadi fokus ke bagaimananya ya? Ya, pertanyaannya jadi, ada nggak sih penyesuaian, mungkin kecil aja, di topologi tim Anda sekarang yang potensinya bisa ngebuka lebih banyak ruang buat inovasi dan hasil yang lebih baik lagi? Coba direnungkan.